teman-teman Lisa ingin menjelaskan materi tersebut. Tetapi sebelumnya, kami ingin berkenalan dulu. Tonton terus videonya ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risa Syani, biasa dipanggil Lisa dengan NIM 1914158082. Nah, saya bersama rekan saya Winda dengan NIM 191414094. Dan saya Esther dengan NIM 1914141099. Di sini kami bertiga akan menjelaskan terkait definisi serta contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait teori grup. Kita sama-sama nonton video kami. Happy watching! Di sini saya akan menjelaskan definisi 3.1, di mana definisinya itu berbunyi, diberikan G star merupakan semigroup. G dioperasikan dengan sesuatu atau disebut G star, dikatakan grup jika dan hanya jika, berarti wajib memenuhi kedua syarat nih. Terdapat E elemen G. Untuk setiap A elemen G, maka A star E itu sama dengan A dan E star A itu sama dengan A. Jadi itu bisa dimaksud A star E itu wajib sama dengan E star A yang hasilnya A, di mana E itu disebut elemen identitasnya. Nah, yang kedua syaratnya itu untuk setiap A elemen G, terdapat A inverse elemen G, terdapat ya teman-teman, A star A inverse sama dengan A inverse star A sama dengan E. Jadi kalau misalnya ada bilangan A dioperasikan dengan A inverse, itu hasilnya E, dan juga nanti A inverse dioperasikan dengan A itu juga hasilnya E juga. Jadi A inverse itu disebut dengan inverse dari A. Nah, kemudian ada definisi 3.2. Nah, ini untuk definisi grup abelian. Jadi diberikan G star adalah grup. Jadi kalau misalnya G star dikatakan sebagai grup abelian jika dan hanya jika untuk setiap bilangan A, B, elemen dari G, A star B sama dengan B star A. Nah, di mana A star B sama dengan B star A ini merupakan sifatnya komutatif. Jadi dari definisi yang kita sudah pelajari tadi, untuk mengatakan dia grup harus memenuhi syarat demikian. Yang pertama, dia itu wajib tertutup. Yang kedua itu dia wajib bersifat asosiatif. Yang ketiga itu dia wajib memiliki elemen identitas. Yang keempat itu dia wajib memiliki inverse. Jadi kalau misalnya dia memenuhi 4 syarat tersebut, maka dia akan dikatakan sebagai grup. Nah, teman-teman, di sini Lisa memiliki 7 buah kerikil. Apakah teman-teman pernah bermain seperti ini? Pertama, batu diserakkan, ambil satu, ambil satu, ambil satu, ambil satu, ambil satu, ambil lagi, ambil lagi. Nah, karena batu-batu ini belum jatuh, maka permainan dilanjutkan. Diserakkan lagi, ambil satu, ambil dua sekaligus, dan yang satu dua ini taruh di tangan kiri, ambil dua lagi, ambil dua lagi, dan seterusnya ya teman-teman. Permainan dilanjutkan jika batu-batunya tidak jatuh. Terima kasih. Nah teman-teman, itu tadi sebuah permainan batu seremban. Pernahkah kalian bermain batu seremban? Permainan ini berasal dari Kalimantan. Biasanya permainan ini dimainkan oleh anak perempuan usia 8 sampai 12 tahun. Biasanya dimainkan secara individu atau berkelompok, 2 atau 4 orang. Nah, jika permainan tadi diaplikasikan ke sebuah soal yang berkaitan dengan teori grup, maka kurang lebih soalnya seperti ini. Permainan batu seremban mempunyai jumlah biji 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berdasarkan peristiwa tersebut, kita misalkan G memiliki anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. G merupakan himpunan bilangan bulat modulo 7.
akan dibuktikan D merupakan grup terhadap operasi penjumlahan yang biasa kita tulis seperti ini. Nah, pertama-tama kita akan membuktikan bahwasannya G tertutup. Ambil sembarang A modulo 7, B modulo 7 anggota, Z modulo 7. Sehingga A modulo 7 ditambah B modulo 7 sama dengan A tambah B modulo 7. Setiap bilangan bulat dioperasikan dengan penjumlahan, bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Berarti dari sini pertama-tama kita akan membuktikan bahwasannya G itu tertutup. Ambil sembarang A modulo 7, B modulo 7, anggota Z modulo 7. Sehingga A modulo 7 ditambah B modulo 7 sama dengan A ditambah B modulo 7. Nah, setiap bilangan bulat dioperasikan dengan penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Berarti di sini G tertutup. Nah, penjelasan lebih lanjut kita bisa lihat pada tabel Cayley. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman bahwa bilangan bulat modulo 7 apabila kita operasikan dengan modulo 7 akan menghasilkan bilangan bulat modulo 7 sehingga bersifat tertutup. Untuk yang kedua itu bersifat asosiatif. Di sini kita ambil sembarang A, B, C yang merupakan elemen bilangan bulat modulo 7 di mana A-nya X modulo 7, B-nya Y modulo 7, C-nya Z modulo 7 sehingga diperoleh buka kurung X modulo 7 plus Y modulo 7 plus Z modulo 7 sama dengan buka kurung X plus Y modulo 7 plus Z modulo 7 sama dengan X plus Y plus Z modulo 7 sama dengan X modulo 7 plus Y plus Z modulo 7 menjadi X modulo 7 ditambah buka kurung Y modulo 7 ditambah Z modulo 7. Maka dari penjelasan saya tadi, bilangan bulat modulo 7 dengan penjumlahan modulo 7 bersifat asosiatif. Untuk yang ketiga itu elemen identitas. Di sini kalian menemukan elemen identitasnya adalah E sama dengan 0 modulo 7. Untuk pembuktiannya bisa kita ambil sembarang A modulo 7 yang merupakan elemen dari bilangan bulat modulo 7. Apabila kita operasikan dengan penjumlahan modulo 7 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Sebagai bukti, A modulo 7 ditambah 0 modulo 7 sama dengan A ditambah 0 modulo 7 sama dengan A modulo 7. Dan 0 modulo 7 ditambah A modulo 7 sama dengan 0 ditambah A modulo 7 sama dengan A modulo 7. Sehingga bilangan bulat modulo 7 dengan operasi penjumlahan modulo 7 mempunyai elemen identitas yaitu 0 modulo 7. Nah, untuk yang keempat elemen inverse. Di sini kita ambil sembarang A elemen A modulo 7 yang merupakan elemen bilangan bulat modulo 7. Maka inverse dari A modulo 7 adalah min A modulo 7 yang merupakan elemen bilangan bulat modulo 7. Penjelasan lebih lanjut, A modulo 7 ditambah min A modulo 7 sama dengan A min A modulo 7 sama dengan 0 modulo 7.
Dan min A modulo 7 ditambah A modulo 7 sama dengan min A ditambah A modulo 7 sama dengan 0 modulo 7. Nah, dari penjelasan saya tadi bahwa terbukti bilangan bulat modulo 7 dengan operasi penjumlahan modulo 7 merupakan grup. Kenapa? Karena memenuhi keempat aksioma. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham belum terkait materi teori grup? Materinya seru bukan? Seru dong, asik lagi kita bisa belajar sambil bermain. Seperti contohnya tadi permainan seremban yang dari Kalimantan. Dan ternyata teori grup ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita lebih mudah mengaplikasikannya dan lebih mudah memahaminya. Semoga kalian semua paham ya dengan apa yang telah kami jelaskan tadi. Sekian video penjelasan dari kami. Saya Winda dan teman saya Lisa dan Esther pamit undur diri. Terima kasih.